1 Samuel 29 ayat 1 sampai dengan 11. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, 'Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita.' Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yizreel. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan,
Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi harus kamu selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan kesetiaan, saudara ya. Banyak sekali kita ketika menantikan Tuhan, ya kita kemudian menjadi pengkhianat, saudara ya. Kita menjadi pengkhianat dari kerajaan Allah. Kenapa kita berkhianat? Ada banyak cara, saudara ya, kita disebut sebagai pengkhianat. Tuhan menyebut kita ini sebagai menipu, ya. Itu saat ketika kita tidak perpuluhan. Di zaman perjanjian lama itu perpuluhan, ya saudara ya. Tetapi perpuluhan itu juga yang dimana adalah sedekah. Kita disebut penipu, saudara. Mengapa kita disebut penipu? Berkhianat, penipu kan? Menipu Tuhan. Ketika kita diberkati, kita berjanji dengan Tuhan, ya Tuhan, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Tetapi kemudian kita diberi berlebih oleh Tuhan. Dan yang lebih itu kemudian kita nggak mau bagi, saudara. Nah di saat itulah kita disebut berkhianat, menipu Tuhan. Tetapi, saudara ya, banyak orang-orang yang di tengah jalan kemudian dia mundur. Ya, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus, di tengah jalan dia mundur. Itu juga namanya pengkhianat, saudara. Yaitu ketika kamu meninggalkan Tuhan Yesus, apalagi kemudian kamu menyangkal Yesus. Dengan apa? Dengan bersyahadat kepada Islam. Bersyahadat kepada Islam itu adalah sebuah penyangkalan kepada Yesus. Karena ketika Anda mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah, ya maka kamu sedang mengakui perkataan Muhammad bahwa Yesus tidak mati di salib dan Yesus bukan Tuhan. Ya, saudara ya. Itulah yang disebut pengkhianat. Ya, tadi kita ada koinonia ya, bagaimana Islam terbentuk. Ya, Islam itu terbentuk. Nah, dalam Islam mensyaratkan penyangkalan, saudara, kepada Yesus. Karena itulah antikristus. Dia mensyaratkan penyangkalan. Anti dari Yesus adalah Kristus. Anti bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya kan? Mesias ini kan maksudnya yang diurapi datang, maksudnya juru selamat. Bukan. Juru selamatnya itu ya Muhammad. Jadi Anda sedang melakukan penyangkalan. Sekalipun saya tidak percaya kok Pak,
hanya pura-pura. Nah, itu adalah penyangkalan, saudara. Justru karena Anda malu mengakui Yesus, Anda berkhianat, ya, Anda pura-pura Anda mau menikah, lalu Anda bersyahadat kepada Islam. Siapa di sini yang terlanjur bersyahadat kepada Islam? Baptis ulang, saudara. Ya, Anda jadi Buddha, Hindu, apa, Anda tidak perlu dibaptis ulang. Tetapi ketika Anda menjadi Islam, Anda harus dibaptis ulang. Ya, kalau mau kembali kepada Yesus. Karena Anda sedang melakukan penyangkalan kepada Kristus. Ya, saudara ya. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan keselamatanmu, yakinmu, itu kepercayaanmu lenyap langsung karena kamu menyangkal. Barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Siapa di sini yang malu mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Siapa sih yang takut di tengah jalan? Kamu Kristen ya? Bukan. Siapa yang begitu, saudara ya? Hati-hati loh, saudara. Itu juga penyangkalan, ya. Siapa di sini yang malu mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan malu menyatakannya kepada orang lain? Itu juga pengkhianatan, saudara. Ya, itu juga pengkhianatan. Jadi jangan main-main, saudara ya. Karena kamu main-main itulah maka kamu nggak diberkati. Karena kamu main-main itulah maka kamu tidak mendapat kasih karunia dari surga. Ya, saudara ya. Pengkhianatan yang ketiga, ya. Yang pertama tadi karena menipu, ya. Kita janji diberkati hari ini untuk makanan hari ini saja, tapi kita diberi kelimpahan, kita nggak mau bagi. Kedua, ketika kita meninggalkan Kristus, menyangkal Yesus, ya, salah satunya adalah dengan menjadi Islam, ya, menyangkal Yesus. Yang ketiga adalah kita mengkhianati kerajaan Allah, kita berpaling dari kerajaan Allah ketika kita kemudian lebih mencintai dunia ini daripada kerajaan Allah itu sendiri. Sama seperti Demas, sama seperti Yudas, ya, yang mencintai dunia lebih dari mencintai kerajaan Allah. Siapa di sini, ya, yang lebih mencintai dunia ini, ya, hal-hal jasmania daripada Anda mencintai kerajaan Allah? Yaitu Anda lebih mencintai segala hal, ya, yang mengenakan dagingmu, hedonisme, Anda menikmati hidup mewah, Anda menikmati, ya, kedaginganmu, hawa nafsumu, daripada Anda menikmati indahnya kerajaan Allah. Anda ngaku-ngaku Kristen, tapi Anda lebih suka ngamukan, senggol bacok. Anda lebih suka tersinggungan. Anda lebih suka hidup dengan segala kemewahan, saudara. Itulah pengkhianat. Anda yang masih suka hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, itulah pengkhianat. Ya, itulah pengkhianat. Anda yang masih suka hidup di dalam kemewahan, ya, yang suka beli barang mewah, itu pengkhianat, saudara. Serius, saudara, itu pengkhianat. Kalau Anda di Cina, lalu Anda bergaya hidup mewah, ya, di zaman masih susah, ya, saudara, ya, zaman negara Cina, Anda disebut pengkhianat loh, saudara. Karena Anda bermewah-mewah sementara banyak orang tidak bisa makan. Tetapi sebenarnya di kerajaan Allah itu juga begitu, saudara. Ketika banyak orang tidak bisa makan, lalu kita, hamba-hamba Tuhan ini, hagios kita nih, ya, orang-orang kudus kita, bergaya hidup mewah, sebenarnya kita sedang mengkhianati sorga, loh. Ya kan? Sorga mengajarkan kepada kita, ya, sorga mengajarkan kepada kita itu hidup sederhana.
kemewahan, kata Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya itu tidak seindah rumput, ya, bunga rumput di padang, bunga bakung di ladang, yang hari ini ada besok dibuang ke perapian. Jadi semua kemewahan kita, semua foya-foya kita adalah pengkhianatan kepada surga. Karena semua kemewahan itu ya sengaja ditawarkan oleh dunia ini supaya Anda tidak jadi nyampe ke surga. Hati Anda terpikat. Yo, siapa di sini yang masih suka barang-barang mewah? Siapa di sini yang masih suka koleksi barang yang tidak perlu yang mewah-mewah? Ya, Anda ingat, Anda adalah bendahara kerajaan surga. Anda adalah penghuni kerajaan surga. Kalau Anda masih suka hal-hal yang mewah di muka bumi ini, maka sebenarnya Anda belum siap masuk surga. Benar nggak? Karena Anda menikmati kemewahan dunia ini. 3 hal ini saudara diingat. Ya, 1 diakonia, 2 jangan meninggalkan Kristus dengan alasan untuk menikah, pura-pura jadi Islam lah, atau Anda, macam-macam ya, apa Anda malu mendeklarasi Yesus di kantormu. Kamu Kristen bukan? Takut ya, Anda takut ini, takut itu yang berhubungan dengan Kristen. Waduh, kalau saya bilang, kamu belum selamat. Kalau saya tak gituin saudara ya. Kamu tidak bisa menghakimi, enggak, kamu belum selamat. Kalau kamu masih malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan akan malu juga tidak akan mengakui kamu juga. Yang ketiga, Anda kalau suka barang-barang mewah, Anda juga disebut pengkhianat. Karena saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kebersahajaan. Tuhan Yesus memberkati.